Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sekalian? Kita jumpa lagi dalam kuliah teori grup. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, masih ingat materi kita sebelumnya? Kita sudah membahas tentang konsep operasi. Kita juga sudah membahas himpunan yang dilengkapi operasi yang kemudian kita sebut sebagai suatu struktur atau struktur aljabar ya, atau sistem matematika. Lalu kita sudah mendefinisikan grup, memberikan contoh yang bukan dan yang termasuk ke dalam grup. Lalu kita lebih dalam lagi, kita juga sudah membahas tentang apa itu subgrup ya, substruktur. Lalu kita bahas beberapa sifat-sifatnya. Kita juga sudah membahas masuk ke grup simetri, dan terakhir kemarin kita masuk ke grup siklis. Nah, untuk materi kita sampai di situ dulu ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan soalnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan tentang operasi, lalu tabel Kelly sebagai representasi atau penyajian dari operasi, dan juga akan kita bahas terkait grup ya, soal berkaitan dengan grup. Nah, 3 poin itu yang akan kita bahas kali ini. Baik, kita mulai saja ya. Bapak akan membahas soalnya satu persatu ya. Untuk soal yang pertama, jelaskan apakah bintang merupakan operasi pada bilangan bulat jika untuk setiap A dan B bilangan bulat diberikan. Nah, ini ada dua soal ya, ada dua poin. Pertama, poin A, bintang A dan B adalah hasil kali A dan B plus 1 ya. Untuk yang poin kedua, bintang A dan B didefinisikan sebagai akar dari hasil kali A dan B dengan kali dan jumlah pada bilangan bulat ya. Nah, kita bahas bagian 1A dulu ya. Pada soal A diketahui himpunan bilangan bulat. Diketahui itu himpunan bilangan bulat yang dilengkapi operasi bintang ya. Operasi bintang pada himpunan bilangan bulat ini didefinisikan sebagai hasil kali A dan B lalu dijumlahkan dengan 1 ya, untuk setiap A dan B nya bilangan bulat. Nah, pertanyaannya adalah apakah operasi bintang ini terdefinisi dengan baik pada himpunan bilangan bulat? Itu ya. Untuk menunjukkan bintang itu terdefinisi dengan baik atau tidak, ada dua poin yang perlu kita tunjukkan. Pertama adalah kita harus menunjukkan bahwa hasil operasinya bersifat unik. Apa itu? Artinya setiap kita mengambil dua unsur bilangan bulat, itu hasilnya hanya satu. Katakanlah ketika kita berbicara tentang operasi jumlah di bilangan bulat, Anda perhatikan 1 dan 2. 1 dijumlahkan dengan 2 hasilnya berapa? 3. Ada lagi selain 3? Tidak ada. Itu artinya unik ya, hanya satu buah. Nah, masalahnya di sini operasinya bukan operasi jumlah, tetapi operasinya adalah operasi bintang. Di sana perpaduan jumlah dan kali ya, perpaduan jumlah dan kali, yaitu AB plus 1 ya. Nah, lalu kita juga harus menunjukkan bahwa
himpunan bilangan bulat ini tertutup terhadap operasi bintang. Artinya setiap kita mengambil bilangan bulat, hasil operasinya harus bulat. Ya, masih berada di himpunan bilangan bulat itu. Jadi kita mengambil dua bilangan bulat, ketika kita operasikan bukan bulat, ya berarti dia keluar dari himpunan bilangan bulat dan kita katakan tidak tertutup. Nah, itu ya. Jadi ada dua syarat yang harus kita penuhi. Nah, selanjutnya kita uraikan dulu ya informasinya. Apa informasi tambahannya selain dari informasi yang tadi ya sudah kita ketahui. Dan di sini ada informasi tambahannya, itu bahwa A sama dengan B dan C sama dengan D untuk setiap A, B, C bulat. A, B, C, D bulat ya. Lalu kita akan buktikan atau kita akan tunjukkan bahwa operasi A dan C akan sama dengan operasi B dan D ya. Tentunya operasi bintang yang dimaksud di sini. Anda perhatikan himpunan bilangan bulat itu tentu saja tidak hampa ya. Ada 0, 1, 2 dan seterusnya, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Tentu saja karena dia tidak hampa ini, kita bisa mengambil sembarang anggota di dalamnya. Ya tadi bisa mengambil 0, 1, 2, bisa juga mengambil bilangan negatifnya, negatif 1, 2, 3 dan seterusnya. Artinya kita bisa mengambil sembarang anggotanya. Lalu karena bisa mengambil, sekarang kita ambil sembarang unsur A, B, C, dan D ya, unsur bulat. Dengan ketentuan A-nya sama dengan B dan C-nya harus sama dengan D. Seperti itu ya. Nah, dengan demikian artinya ketika kita mengambil dengan ketentuan seperti itu, kita akan memperoleh bahwa bintang A dan C berdasarkan definisi yang ini, definisi tadi yang kita berikan, definisi operasi bintang, kita akan peroleh bintang A dan C itu adalah AC plus 1. Berdasarkan informasi yang ini ya, A sama dengan B dan C sama dengan D, kita peroleh bahwa AC plus 1 sama dengan BD plus 1. Tinggal kita ganti A dengan B, C dengan D ya. Nah, kita tahu bahwa AB sama dengan AB plus 1 ya, berarti BD plus 1 tidak lain adalah B bintang D ya. Kita kembali menggunakan definisi operasi bintang ya. Dengan demikian dapat kita peroleh bahwa bintang A dan C akan sama dengan bintang B dan D seperti ini ya. Nah, jadi jelas ya. Karena di sini sembarang, maka kita bicara di sini untuk setiap. Ya, jadi untuk setiap A, B, C dan D bulat dengan ketentuan A sama dengan B dan C sama dengan D, terbukti bahwa bintang A dan C sama dengan bintang B dan D. Ya. Jadi syarat 1 terpenuhi. Jelas ya? Syarat 1 terpenuhi. Masih ada satu syarat lagi. Karena apa? Karena kita harus menunjukkan dua syarat. Nah, syarat yang keduanya apa? Syarat yang keduanya adalah kita harus menunjukkan bahwa himpunan Z tertutup terhadap operasi bintang. Artinya setiap kita mengambil bilangan bulat, hasil operasinya juga harus bulat ya. Nah, informasinya seperti yang kita lihat pada bagian diketahui. Lalu kita harus menunjukkan bahwa hasil operasi bintang A dan B adalah berada di himpunan bilangan
bulat ya. Masih menggunakan asumsi yang sama, masih menggunakan kaidah yang sama, masih menggunakan cara yang sama, bahwa kita tahu bahwa himpunan bilangan bulat itu tidak hampa sehingga kita bisa mengambil anggota di dalamnya. Karena di sana yang ingin kita tunjukkan adalah untuk setiap, maka kita gunakan ambil sembarang. Ambil sembarang dua unsur, katakanlah A dan B bilangan bulat, dengan kita terapkan ya, dengan kita terapkan definisi ini, kita peroleh bahwa A bintang B adalah ini ya. Karena A dan B-nya adalah bulat ya, A dan B-nya bulat, tentu saja hasil kali A dan B juga bulat. Lalu 1 itu jelas bulat ya. Nah, penjumlahan dua bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat. Kenapa? Karena bilangan bulat terhadap jumlah membentuk grup ya. Sehingga tentu saja bilangan bulat terhadap jumlah adalah struktur, yang artinya dia juga tertutup terhadap operasi jumlah, dan di sini kita gunakan untuk menunjukkan itu. Nah, tadi bulat ditambah dengan bulat hasilnya bulat. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa A bintang B adalah bulat ya. Dengan demikian setiap unsur bilangan bulat hasil bintangnya juga bulat, atau kita simpulkan bahwa himpunan bilangan bulat ini tertutup terhadap operasi bintang ya. Seperti itu. Ada yang masih samar-samar atau sudah jelas ya? Bapak pikir sudah cukup ya. Nah, dua sifat ini, dua syarat ini ketika terpenuhi, tentu saja cukup bagi kita untuk menyimpulkan bahwa bintang yang didefinisikan seperti ini ya, bintang yang didefinisikan seperti ini adalah suatu operasi ya. Jadi kesimpulan akhirnya adalah bintang adalah operasi pada himpunan bilangan bulat ketika bintang didefinisikan sebagai hasil kali A dan B lalu dijumlahkan dengan 1, atau hasil penjumlahan dari hasil perkalian AB dengan 1 ya. Pembahasan soal 1A sudah kita lakukan. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan soal 1B. Pada soal 1B kita ketahui bahwa himpunan bilangan bulat ini dilengkapi operasi bintang yang didefinisikan sebagai akar dari hasil kali A dan B. Untuk setiap A dan B-nya bilangan bulat. Pertanyaannya adalah, apakah operasi bintang yang semacam ini terdefinisi dengan baik atau tidak? Artinya, apakah bintang ini suatu operasi pada himpunan bilangan bulat dengan definisi semacam itu ya. Sama seperti pada bagian A tadi, untuk menunjukkan bahwa suatu operasi terdefinisi dengan baik atau tidak, kita butuh dua syarat ini ya. Jadi masih sama ya, ada 2 poin ini. Lanjut ya, karena ini sudah tadi dipaparkan. Sekarang kita masuk kepada poin pertama ya. Kita akan menunjukkan bahwa hasil operasinya bersifat unik ya. Nah, berbeda halnya dengan soal 1A. Ketika kita perhatikan soal 1A, sifat pertama ini terpenuhi. Namun pada soal 1B ini sifat ini tidak dapat terpenuhi. Nah, untuk
menunjukkan ketidakterpenuhan ini, kita bisa menggunakan contoh penyangkal. Kita cari contoh yang menyangkal pernyataan ini, ya. Nah, kita gunakan penyangkal ya, gunakan contoh untuk menyangkal ya pernyataan di atas itu salah, atau menyangkal pernyataan di atas itu benar. Menyangkal benar berarti salah ya. Nah, seperti apa contoh penyangkalnya? Nah, untuk menyangkal tidak harus semua contoh dikemukakan ya. Anda dapat menemukan satu contoh aja yang bisa menyalahkan, itu sudah cukup. Berarti kita pilih bilangan bulat mana yang menyebabkan pernyataan tadi gugur ya. Dalam hal ini Bapak memilih 2 dan 8 ya, bilangan 2 dan 8 ya. Anda perhatikan bintang 2 dan 8 ini tidak lain adalah akar dari 2 dikali 8. Nah, kita tahu bahwa akar dari 16 itu sendiri adalah tidak 1 ya, ada 2, yaitu 4 dan negatif 4. Padahal kita tahu bahwa 4 itu tidak sama dengan negatif 4 ya. Padahal kita tahu bahwa negatif 4 itu juga adalah akar dari 16. Dan 16 itu, akar 16 itu tidak lain adalah akar 2 dan 8. Dan tidak lain adalah 2 bintang 8. Dan kita peroleh bahwa 2 bintang 8 tidak sama dengan 2 bintang 8. Ini artinya mengindikasikan bahwa ada pasangan 2 dan 8 yang menghasilkan sesuatu yang berbeda ya. Dan ini kita katakan bahwa hasil operasinya tidak unik ya. Sehingga kita katakan bahwa pernyataan satu ini tidak terpenuhi. Kita bisa lihat di tabel Kelly ya, menunjukkan bahwa hasil operasinya tidak unik. Anda perhatikan, coba Anda perhatikan tabel Kelly ini. Anda lihat 2 dan Anda lihat di kolom 8. Di sini Anda dapatkan, nah ya, hasilnya ada 2, yaitu negatif 4 dan 4. Kita tahu bahwa dari sifat tabel Kelly, ketika dia memenuhi karakteristik dari operasi, bahwa setiap anggota himpunan itu muncul sekali pada setiap sel ya. Jadi tidak ada satupun sel yang memuat lebih dari 1 anggota himpunan, dan di sini memuat lebih dari 1, 4 dan negatif 4, dan ini bertentangan dengan ketentuan dari tabel Kelly ya. Dengan kata lain, bahwa dapat kita katakan bahwa sifat satunya tidak terpenuhi karena tadi hasil operasinya tidak unik. Ada 2 di sini, selain negatif 4 ya 4 ya, unik di situ itu ya. Artinya selama ini mungkin Anda bertanya-tanya karena kemarin Bapak belum membahas ya, Bapak masih mengungkap teori-teori. Anda mungkin unik apa sih, kok dalam bahasa matematikanya ribet begitu, tapi ternyata dalam bahasa keseharian cuman hanya berbicara hasil operasi itu harus 1. Bahkan ketika Anda berbicara dalam kehidupan sehari-hari, karena kita tahu bahwa operasi itu kan pemetaan, dan kita tahu bahwa pemetaan itu adalah aturan. Dan Anda tahu bahwa aturan itu apa? Aturan itu harus apa? Harus tepat sasaran, tidak bias, tidak multitafsir. Bayangkan kalau aturan itu multitafsir, itu bisa disimpangkan kemana-mana itu, ya kan? Nah di sini makanya hasil operasi itu harus unik, harus 1. Karena operasi itu
aturan. Dan ketika aturan itu mengikat lebih dari satu, terbayang kita sulit mengklaim bahwa aturan itu benar atau salah. Kenapa? Karena dia membenarkan lebih dari satu. Plan ya. Di sini ya. Jadi operasi itu harus unik hasilnya. Berikutnya, kita harus menunjukkan bahwa hasil operasinya juga tertutup, berada di himpunan yang sama. Tidak cukup dengan unik, juga harus berada di himpunan yang sama. Artinya apa? Ya aturan itu harus mengikat semua anggota himpunan itu masih berada di himpunannya, tidak keluar dari himpunan. Kalau kita punya himpunan terus kita terapkan aturan di himpunan, terus anggotanya pada keluar, bubar, ya berarti kita katakan aturan itu tidak mampu mengikat anggota himpunan masih berada di dalam anggotanya. Katakan lagi nih, ketika Anda berbicara, katakanlah ada suatu organisasi masyarakat, di sana dibuatlah aturan, katakanlah ADART yang mengikat organisasi itu. Nah, ketika aturan itu tidak mengikat anggota di dalam organisasi itu, sehingga apa yang terjadi? Nanti anggotanya pada keluar semua dan aturan itu ya pada akhirnya tidak menjadi aturan lagi ya. Karena apa? Karena nanti pada akhirnya operasi itu tidak akan terdefinisi di himpunan itu. Ya, tujuannya untuk mengatur tidak bisa mengatur karena anggotanya pada pergi semua. Ya, anggota himpunannya tidak ada lagi dengan aturan yang semacam itu. Nah, baiklah kita masuk ke materinya. Nah, di sini ingin menunjukkan setiap unsur bilangan bulat ini hasil operasinya juga harus bulat ya. Dengan menggunakan informasi yang sama pada bagian diketahui, kita akan tunjukkan pernyataan yang tadi itu ya, dengan argumen yang sama bahwa himpunan bilangan bulat itu tidak hampa. Karena ketidakhampaannya kita bisa mengambil anggota manapun di dalamnya. Dan mengambil berarti kita bisa memilih ya. Anda tahu apa bedanya mengambil dan memilih? Kalau mengambil berarti sembarang, memilih berarti mengambil dengan ketentuan. Ya, memilih berarti mengambil, tapi tidak semua pengambilan itu termasuk dalam pemilihannya. Jadi pilihan itu ya pengambilan dengan kriteria. Nah, kita pilih bilangan bulat 1 dan 2. Anda operasikan 1 dan 2 dengan definisi akar tadi ya, akar 1 2. Kita peroleh bahwa akar 1 dikalikan dengan 2 ini adalah akar 2 ya, seperti ini. Kita tahu bahwa akar 2 itu tidak bulat, sehingga 1 dibintang dengan 2 ini bukan bilangan bulat ya. Dengan demikian bilangan bulat dioperasikan dengan bilangan bulat tetapi hasilnya keluar dari bilangan bulat, kita katakan dia tidak tertutup. Jelas? Tadi sifat pertama tidak terpenuhi karena hasilnya tidak unik. Ada dua bilangan bulat, ketika dioperasikan hasilnya lebih dari 1. Tadi kita mengambil 2 dan 8. Hasilnya ada 2, negatif 4 dan 4. Tidak unik, tidak tunggal lah bahasa kasarnya. Nah, lalu sekarang juga ada juga bilangan bulat yang ketika dioperasikannya menyebabkan hasil operasinya keluar dari bilangan bulat itu, dari himpunan bilangan bulat itu. Di sini kita memilih 1 dan 2, sehingga hasilnya adalah akar 2 menyebabkan 1 dan 2 terlempar dari himpunannya. Ya. Jelas ya? Bapak rasa cukup? Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Tadi kita sudah berbicara tentang operasi, bagaimana operasi bisa terdefinisi dengan baik. Ada 2 syarat yang harus kita perhatikan. Pertama adalah syarat unik, ketunggalan dalam hasil operasi, dan
syarat kedua, hasilnya harus berada di himpunan itu sendiri ya. Nah, sekarang kita masuk ke tabel Kelly. Di sini Anda diminta melengkapi tabel Kelly ini sehingga menjadi komutatif. Untuk melengkapi tabel berikut sehingga komutatif ya. Di sini kita ingin tahu A dioperasikan dengan C itu seperti apa ya. Kita manfaatkan sifat komutatif, berarti kita lihat C dengan A. C dengan A hasilnya adalah C, sehingga A dengan C adalah C, seperti itu ya. Kita manfaatkan sifat komutatif. Lalu kita ingin ngecek yang ini, B A ya, kita harus tahu dulu AB. Nah, ini kita punya AB hasilnya adalah B ya. A B hasilnya B, sehingga kita punya B A adalah B, seperti itu ya. Jadi kita manfaatkan sifat komutatif. Di sini kita selanjutnya yang ini ya, kita ingin menentukan B dengan C, berarti kita harus punya C dengan B. C dengan B adalah D, sehingga kini kita isi ini D, seperti itu. Kita ingin mengisi B D. BD berarti kita harus punya DB. DB adalah A, ya kan? Jadi kita punya seperti itu ya. DB sama dengan A, sehingga kita punya BD adalah A, seperti itu ya. Nah, sekarang kita ingin mengisi D A, berarti kita lihat A D adalah D, kita isi D, seperti itu. Gampang kan? Kita ingin mengisi D C, berarti kita harus punya C D adalah B, kita isi B, seperti itu. Lalu kita ingin mengisi D dengan D apa? Ya tinggal lihat mana yang belum muncul. Ini kan D A B ya, C belum muncul, sudah itu. Jelas ya? Kenapa? Ya itu tadi, manfaatkan bahwa unsur itu hanya muncul satu kali. Ada yang perlu ditanyakan? Bapak rasa cukup ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Nah, ini puncak kita akan membahas soal grup ya. Untuk membahas grup berarti kita harus tunjukkan bahwa operasinya adalah well defined, terdefinisi dengan baik, sehingga kita bisa mengatakan dia adalah struktur. Nah, setelah kita tunjukkan dia struktur, baru kita harus menunjukkan bahwa dia memenuhi 3 syarat. Syarat pertama, memenuhi hukum asosiatif. Sifat yang kedua, memenuhi apa? Adanya unsur identitas. Dan yang terakhir adalah setiap anggota himpunan yang kita maksud tadi harus memiliki inverse ya. Nah, 3 syarat itu syarat mutlak, itu harus dipenuhi setelah syarat strukturnya terpenuhi. Jadi ada berapa syarat? Ya, syarat struktur kita udah tahu apa tadi, operasi. Tapi sebelum operasi Anda jangan lupa bahwa struktur itu tidak lain adalah himpunan tahampa. Jadi itunya jangan dilupakan juga, nanti ujuk-ujuk langsung menunjukkan operasi aja terdefinisi dengan baik. Ternyata selidik punya selidik, himpunannya hampa. Ya percuma lah kita menunjukkan operasi himpunannya aja juga tidak punya anggota. Apa yang menarik untuk diselidiki kan gitu. Karena penyelidikan itu ya ketika ada yang butuh diselidiki. Himpunan hampa, apa yang mau dilakukan pada himpunan yang gak ada anggotanya ya. Nah, sekarang kita mulai.
Di sini kita bicaranya adalah hasil kali himpunan Z4 dan Z2. Jelaslah, tidak hampa. Kenapa? Karena Z4 Anda udah tahu ada anggotanya. 0, 1, 2, dan 3. Z2 juga sama ada anggotanya. Apa? 0 dan 1. Ya. Terus kalau hasil kalinya, ya itulah perpaduan itu. Tinggal kalikan aja, tadi ada berapa, yang satu anggotanya 4, yang satu anggotanya 2, dikali berarti 8. Berarti ini ada 8 anggotanya Z4 kali Z2 itu. Apa aja? Ya bisa kita di sini kita bisa cek ya, kalau Z4 itu Z4 hasil kali Z4 dengan Z2 itu tidak hampa. Karena apa? Karena ada anggotanya. Pertama adalah 0, 0. Tapi ingat ya, ini komponen yang pertama itu dari Z4, komponen yang kedua ini adalah dari Z2. 0,0, 0,1 ya. Z2 itu cuma 2 kan, 0 dan 1. Lalu sekarang ini 0 kan udah prasangkat semua nih, 0,0, 0,1 udah. Sekarang 0,0, 0,1. Sekarang 1 ya, 1,0 ya. Lalu 1,1 ya kan. Lalu apa? 2,0, lalu 2,1, lalu apa lagi? 3,0 sama 3,1. Dah. Benar nggak ada 8? Ya, ada 8 ya. Ya sudah, ini udah jelas ada anggotanya, tidak hampa. Ya kan? Ini mah Bapak langsung mencacah semua tuh. Sebenarnya Anda menunjukkan satu aja juga udah cukup, menunjukkan kalau dia itu tidak hampa, ya kan? Nah, itu syarat paling awal ya, Anda harus menunjukkan bahwa Z4 kali Z2 ini tidak hampa. Oke, kita hapus dulu ya, udah penuh. Syarat berikutnya apa? Tadi apa? Untuk menunjukkan grup kita harus menunjukkan struktur. Untuk menunjukkan struktur kita harus menunjukkan himpunannya dulu, tidak hampa. Sudah tadi terbukti. Berikutnya adalah operasinya harus terdefinisi dengan baik. Terdefinisi dengan baik itu ya harus memenuhi 2 syarat. Apa? Pertama, hasil operasinya unik. Kedua, masih berada di himpunan Z4 kali Z2. Kalau untuk anggotanya ada 8 mah kita cukup pakai tabel Kelly aja, nggak usah pakai rumus kita lebih ribet. Nah, kalau ini kan gampang nih, kita buatkan aja. Ya, kita buat dalam tabel Kelly, ada 8 ya tadi ya. Nah, ininya 1, 2, 4 dulu ya ke bawahnya, 1, 2, 3, 4. Dah, ini kita isi tadi ini operasinya. Ini adalah 0,0, lalu 0,1, lalu 1,0, lalu 1,1, lalu 2,0, lalu 2,1. Ini ada garisnya semua ya. Lalu 3,0, lalu 3,1. Semua ya, udah ya. Nah, di sininya 0,0, 0,1, 1,0, 1,1. Nah, sekarang kita cek nih.
Ini dia adalah operasinya adalah operasi jumlah modulo ya. Nah, kita berarti di sini ya ini hasilnya ada 0,0 ya. Yang ini apa nih? Ini 0,1. Ingat loh, yang sebelah kiri itu Z4, sebelah kanan adalah Z2. Yang ini adalah apa ini? 1,0. Yang ini adalah 1,1. Yang ini adalah 2,0. Yang ini adalah 2,1. Yang ini adalah 3,0. Yang ini adalah 3,1, ya kan? Unik kan? Untuk yang baris ini unik karena hasil operasinya hanya ada satu buah. Ini baru terbukti satu baris. Lalu baris berikutnya ini adalah 0,1. Yang ini adalah 0, 1 tambah 1 2. Ini kan Z2 berarti 0 ya kan. Yang ini 1,1. Yang ini 1,0. 1,0. Kenapa? Karena 1 tambah 1 kan 2, ini 0. Terus yang ini 2, apa ini? 2, 2,1. Yang ini 2,0. Yang ini 3,0. Yang ini 3,0. Oh, ini 3,1 yang ini. Ini 3,1, yang ini 3,0. Nah, ini juga sama ya, nggak ada yang sama, unik. Baris yang ini 1 dengan 0, 1,0. Yang ini 1,1. Yang ini 1,0. Yang ini 1,1. Ini cek lagi nih, 1,0, 1,1, 1. Yang ini berapa nih? 1 tambah 2 3, 3,0. Yang ini 1 tambah 2 2, 1 tambah 2 3. Terus ini 0 tambah 1 1 ya. Terus yang ini 1 tambah 3 0. Yang satunya 0 tambah 0 0 ya. Terus yang ini 1 ditambah 3 0. 0 tambah 1 1. 1 0 1 1. Yang ini 2 ya, 2 0 2 1 ya. Oke. Jadi yang tadi itu 1 0 apa 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1 3 0 3 1. Terus yang ini 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1110 2120 3130. Oke, yang ini 1 0 10 11 20 21 30 31 00 0 00 1 ya, 0001. Nah, yang ini juga berarti unik juga ya. Nah, berikutnya yang ini 1,1. Yang ini adalah 1,2. Yang ini adalah 2,0. Yang ini adalah 2, ini kan 2, 1 tambah 1 0. Yang ini 2,1. Yang ini 1,1.
1,0. Oh, ini 2 itu jadi 0 ya. Ingat karena kita beradanya di Z 2 ya. Jadi yang ini 11 10 21 20. Berarti yang ini juga sama. 31 30. Yang ini adalah berapa nih? 0, kan ini 4. Nah, 0 1 0 0 seperti itu. Yang lain juga sama ya. Coba kita lanjutin. Berarti yang ini sudah ya. Seperti itu. Dari sini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 ini juga unik ya, hasilnya 1. Nah, berikutnya kita berarti ini 1 1 2, yang 2 belum ya. Coba Anda perhatikan dulu, ada yang perlu ditanyakan? Sudah ya. Dari sini terlihat bahwa ini unik ya. Lalu Anda perhatikan ini juga masih anggota Z4 kali Z2. Coba perhatikan, ini semua yang ada di dalam sini ini adalah anggota dari Z4 kali Z2. Berarti untuk tabel yang ini dua syarat terpenuhi ya. Hasilnya unik dan berada di Z4 dan Z2. Nah, kita ganti untuk satunya ya, untuk yang satunya. Nah, sekarang sisanya tadi berapa? Sekarang kita hitung lagi ya. Ini 2,0 dengan 0,0 menjadi 2,0, lalu 2,0 dengan 0,1 jadi 2,1, lalu 2,0 dengan 1,0 menjadi 3,0 ya. Ini 3,0, lalu 2,0 dengan 1,1 menjadi 3,1. Ini berpola tuh, 20 21 30 31. Ini berarti 4 itu ya 0, berarti ya 0 0 0. Ini 0 1. Yang ini berarti 5 itu berarti berapa? 5 itu berarti 1 ya. 1 0 1 1. Dah. Anda lihat nih, set. Sama ya. Semuanya serba satu kali ya. Cuma satu buah ya, bukan satu kali satu buah. Jadi dia unik. Terus juga Anda perhatikan ini semuanya juga anggota Z4 kali Z2. Jadi tertutup ya. Sekarang berikutnya 21 dengan 00. Ini adalah 21. Berikutnya 21 dengan 01 jadi 20 ya. Berikutnya ini 21 20. Berarti ini apa ini? 3 nih ya. 2 termasuk 3 31. Ini 30. Ini 0 berapa nih? 01. Ini 0 0 ya. Yang ini adalah 1 1. Ini adalah 1 0. Seperti itu ya. Sama ini juga ya, hasilnya unik dan masih berada di Z4 kali Z2. Lalu ini 30 30. Ini 31. Yang ini 0 0. Ini 0 1. Yang ini 1 0 1 1. Yang ini 2 0. Yang ini 2. Terakhir nih 3 1 3 0. Ini 0 1 0 0.
1 1 1 0 2 1 2 0. Dah selesai. Ini semuanya dari tabel yang pertama dengan yang sekarang kita dapatkan bahwa hasilnya hanya satu buah ya. Dan ini semuanya anggota set 4 kali set 2 semua. Jadi syarat struktur terpenuhi, yaitu hasilnya unik dan berada di himpunan set 4 kali set 2. Nah sekarang tinggal syarat apa? Yaitu syarat dari grupnya, karena dia sudah membentuk struktur. Nah untuk menunjukkan grup berarti dia harus bersifat asosiatif. Sifat asosiatif ini dapat kita peroleh dari sifat Z4 dan Z2. Kenapa? Karena Z4 dan Z2 itu grup terhadap operasi jumlah modulo, tentu saja berarti dia bersifat asosiatif. Nah sekarang syarat berikutnya yang harus kita penuhi adalah adanya unsur identitas. Nah sekarang kita tentukan identitasnya apa ya, kita harus menunjukkan E nya adalah, misalkan kita pilih terus hapus dulu ya, kita pilih 0,0 anggota dari Z4 dikali Z2. Kenapa kita memilih ini calon identitasnya? Karena kita tahu bahwa di Z4 maupun di Z2 identitasnya ya 0. Dan ketika kita hasil kalikan himpunan itu ya identitasnya kemungkinan besar adalah pasangan 0 dan 0. 0 yang pertama dari Z4 dan 0 yang kedua dari Z2 ya. Coba kita ambil A, B anggota dari Z4 dikali Z2. Kita peroleh bahwa A, B dioperasikan dengan 0,0 ini tidak lain adalah A ditambah 0, B ditambah 0 sama dengan tidak lain adalah A, B ya, terpenuhi ya. Jadi 0 tidak berdampak terhadap hasil operasi. Ini baru satu sisi. Sisi berikutnya kita punya 0,0 kita operasikan dengan A, B sama dengan 0 ditambah A, 0 ditambah B. Kita peroleh A, B ya. Sehingga karena ini memenuhi kedua bagian ya, tadi untuk yang kiri dan kanan, kita katakan bahwa dapat kita simpulkan bahwa E di Z4 kali Z2 ini adalah 0,0 ya, 0,0. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Ya baik, kita lanjutkan. Nah ada satu syarat lagi yang harus kita penuhi. Tadi adalah kita harus menunjukkan adanya unsur identitas. Tadi jelas identitasnya adalah 0,0. Nah satu lagi sekarang bahwa kita harus menunjukkan bahwa semua anggotanya memiliki inverse. Berarti kita harus cari 8 unsur tadi dan kita harus tentukan inverse-nya. Oke, kita mulai dari 0,0. Ini adalah inverse-nya adalah dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia identitas. Lalu 0,1 inverse-nya apa? Inverse-nya adalah 0,1. Kenapa?
Karena 0 tambah 0 tetap 0, 1 ditambah 1 2. 2 di Z2 itu sama dengan 0 ya. Lalu 0,1 terus 1,0. 1,0 ini inpusnya apa? 1,0 ini inpusnya adalah 1,0 juga ya. Kenapa ya? Kalau 1,0 inpusnya adalah 3,0. Kenapa? Karena yang kiri itu adalah anggota Z4 ya. Jadi 1 ditambah 3 ini kan 4 atau sama dengan 0. Sehingga inpus dari 1,0 itu adalah 3,0 ya. Lalu 1,1 inpusnya apa? Inpusnya adalah 3,1. Jadi tadi 1,0 inpusnya 3,0, tapi kalau 1,1 inpusnya adalah 3,1. Oke. Berikutnya adalah 2,0. 2,0 ini inpusnya adalah berapa? 2,0 juga ya. Lalu 2,1 2,1 inpusnya apa? 2,1 inpusnya adalah 2,1 juga ya. Kenapa? Karena 2 tambah 2 4 ya, sama dengan 0. Terus 1 sama 1 kan 2 juga sama dengan 0. Sekarang 3,0 inpusnya apa? Nah, 3,0 inpusnya adalah 1,0. Sama di sini tadi kan 3,0 inpusnya adalah 1,0. Udah ada di sini sebelah kiri. Lalu 3,1 inpusnya apa? 3,1 inpusnya adalah 1,1. Nah, seperti itu ya. Sudah tuh 2 3 4 5 6 7 8. Sudah. Akhirnya semua anggotanya memiliki inpus ya. Itu tadi sudah kita bahas soal-soal terkait operasi, lalu terkait tabel Kelly, dan terkait grup. Anda bisa mengembangkan diri Anda dengan mengeksplor soal-soal yang lain dengan cara-cara yang sama seperti tadi ya. Nah, jika Anda masih ada yang dirasa kurang paham, Anda bisa menyimak dan memperhatikan kembali ya semuanya sampai Anda bisa memahaminya. Jika ada bagian yang belum dimengerti, silakan utarakan pertanyaan pada bagian kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, share ya ke teman yang lainnya biar mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa ya, tekan loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru balasan Bapak atas pertanyaan Anda, sehingga Anda tidak ketinggalan dan Anda bisa mengupdate informasi dan Anda bisa mengembangkan diri Anda sehingga Anda bisa menguasai materi ini dengan baik ya. Harapannya Anda punya kompetensi berpikir abstrak dan Anda bisa memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. Kenapa? Karena hakikatnya dalam belajar adalah membentuk keterampilan berpikir. Kalau kita bisa berpikir, insya Allah objek itu bisa kita tentukan sendiri ya, dan kita bisa menyelesaikan masalah dengan pola-pola yang sudah kita miliki ya, karena pada hakikatnya sama ya. Mungkin itu cukup, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini.
Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.